Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, kembali berjumpa bersama saya Khairul Fahmi kali ini di Berndo TVRI Bengkulu untuk edisi hari ini di hari Senin awal pekan 6 November 2023. Dan selama 1 jam ke depan kita akan berbincang di Berndo TVRI Bengkulu dengan tema kita yaitu mengenai penataan pedagang Kota Bengkulu. Di studio TVRI Bengkulu telah hadir untuk 2 orang narasumber saya. Yang pertama ada Bapak Firjoni Aprianto selaku Sekretaris Dinas Perindak Kota Bengkulu. Selamat sore Bapak. Sore. Baik, selanjutnya kita sapa juga untuk narasumber berikutnya ada Bapak Yusrizal selaku Kasatpol PP Kota Bengkulu. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Baik, nah kali ini pemirsa kita akan berbincang mengenai namanya penataan Kota Bengkulu nih. Sebelum kita ke Pak Yusrizal selaku Kasatpol PP, kita ke ini dulu ke Sekretaris Dinas Perindak Kota Bengkulu nih. Nah, untuk penataan sendiri Pak, kita berbincang mengenai penataan pedagang Kota Bengkulu. Nah, penataan seperti apa yang dimaksudkan? Jadi begini, penataan pedagang di Kota Bengkulu, kami pemerintah Kota Bengkulu, pada intinya kami dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bengkulu itu di bawah dinas kami, OPD kami. Oke. Panjangan tangan dinas kami itu ada UPTD Pasar untuk di Kota Bengkulu. Jadi penataan yang diinginkan oleh pemerintah Kota Bengkulu itu terwujudnya pasar itu atau penataan pedagang itu yang tertib, jelas, aman, nyaman, tentram dan sehat. Nah, itulah yang kita bakal tujuan dari pemerintah Kota Bengkulu menginginkan semua pasar yang ada di Kota Bengkulu ini untuk tercapainya cita-cita dari beberapa hal tadi. Nah, dari penataan pedagang itu kita tetap mengacu ke regulasi atau aturan. Jadi kalau kami dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bengkulu tetap mengikuti itu yang Perda yang lama itu Perda 7 tentang itu retribusi tentang pengelolaan pasar. Nah, turunan Perda nomor 07 tahun 2013 itu ada perwal, itulah tarif retribusi perwal nomor 13 dan 15 itu adalah tarif retribusi. Nah, yang terbaru ini adalah Perda nomor 06 tahun 2020 tentang pengelolaan pasar. Nah, di Perda nomor 6 inilah kami aturan regulasi yang kami jalankan untuk pedagang penataan yang ada sekarang ataupun yang bakal pasar yang baru dibangun. Oke, baik. Nah, semisalnya sudah ada pasar yang mungkin kan yang sudah ada dibangun ini seperti halnya untuk pasar Panorama saat ini mungkin ya. Nah, untuk penataan dari pasar Panorama ini sendiri ini sejak awal memang sudah seperti itu atau seperti apa Pak? Kenapa? Kalau penataan di mana awal-awal desain perencanaan itu pasti bagus, tertata namanya kan ada existing. Itu tuh sepertinya itu kan pasar Panorama itu sudah lama sekali. Contoh pasar Panorama, pasar Baru Koto, pasar Minggu. Nah, ini 3 pasar inilah yang perpanjangan kami UPTD yang dikelola sama UPTD Pasar Kota Bengkulu ini. Nah, namun mungkin di tahun ini nanti alhamdulillah kita mendapat anggaran TP itu nanti pasar baru itu di Pasar Jangkar. Pasar Jangkar. Ya, Pasar Jangkar. Nah, kalau itu kan kita dari awal. Nanti di awal ini benar-benar kita apa yang sesuai yang kita inginkan desain dan kebutuhan yang pedagang yang ada. Nah, kita terapkan. Nah, ini yang pasar yang sudah ada ini kan udah berkembang. Jadi yang ada pada saat ini terus terang kami ini salah satu PR pemerintah Kota Bengkulu juga mungkin bersama Kasatpol PP yang tantangan kami itu terutama yaitu yang sangat polemik ini ya di pasar Panorama itu ya yang mungkin masyarakat tahu, mungkin bapak-bapak juga tahu semuanya yang itulah tantangan yang kita hadapi. Yang tadinya kan awalnya dari pasar itu pasti
di mana-mana namanya perencanaan itu yang kita harapkan itu pasti bagus. Betul. Sirkulasi, penataan, tata letak ruang pedagang. Jadi mana yang pedagang basah atau pedagang kering atau sembako ataupun itu sepertinya fashion pasti sudah ditata sebelumnya. Oke, baik. Kita beralih dulu ke Pak Yusrizal selaku Kasat Pol PP Kota Bengkulu ya. Nah, untuk Pak Yurizal nih, tugasnya Satpol PP ini apa sih Pak? Boleh dikasih tahu ke pemirsa dulu sebelum kita panjang lebar mungkin berbincang mengenai penataan pedagang Kota Bengkulu ini sendiri. Silakan. Kami Satpol PP punya tugas sebenarnya untuk menertibkan. Menertibkan. Jadi pedagang-pedagang yang melanggar ketentuan, ya, itu kami tertibkan. Nah, seperti Panorama sendiri itu sudah sering sekali kita lakukan penertiban di Panorama, ya. Tapi banyak hal-hal yang kita temui, kita temukan di lapangan ini. Jadi sebenarnya polemik ini sudah polemik bersama-sama, bukan lagi hanya polemik Satpol PP, ya. Seperti ada artinya katakanlah perdagangan api listrik, ya kan, ada yang memperjualkan kan gitu. Nah, sehingga para pedagang ada yang masang listrik yang di luar aturan, ya. Kemudian dukungan dari pemilik toko, ya, memberikan Jalur listrik tersebut. fasilitas, ya, memberikan fasilitas lokasi, ya. Jadi kami kesulitan, ya. Kemudian ada juga seharusnya artinya ini tempat parkir, ya, itu dijadikan tempat pedagang kaki lima. Jadi kami kesulitan seperti itu, ya. Akhirnya kejar mengejar antara kami dengan pedagang. Nah, itu kita sudah sama-sama, termasuk dengan pihak kepolisian, ya, membantu kami, backup kami, ya, TNI Polri untuk melakukan penertiban di Panorama. Nah, ini terus-menerus kita lakukan dan memang kesulitan itu. Kemudian juga warga masyarakat itu memang sekarang ini sepertinya ada semacam hobi membeli, ya, di atas kendaraan. Oke, baik. Nah, itu menjadi salah satu bentuk problem juga ya Pak ya? Problem itu. Jadi langsung di atas motor beli sayur. Kadang-kadang cuma buka kaca mobil. Dari mobil juga begitu. Jadi kami kan sulit. Nah, itu ranahnya bukan lagi ranah Satpol PP, ya, penertiban masalah kendaraan yang artinya parkir di mana saja, termasuk parkir tengah jalan. Itu ranahnya bukan Satpol PP lagi. Nah, itu makanya menjadi kesulitan. Kemudian juga kami juga sama-sama sudah pernah berbicara di Menkumham masalah pedagang, ya, pedagang di luar Kota Bengkulu, ya. Bagaimana pedagang di luar Kota Bengkulu yang masuk di Kota Bengkulu, masuk ke Panorama. Ini persoalan hak azazi, jadi memang agak rumit. Oke. Ya persoalannya, ya. Oke, baik. Nanti kita akan ngobrol lagi tentunya tentang penataan pedagang Kota Bengkulu, tapi kita juga akan jeda iklan terlebih dahulu. Baik pemirsa, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut, tetap bersama kami di Berndo TVRI Bengkulu.